Tasya dan partner gue. Hey, ada Gawa di sini. Kita bakal ngasih kalian informasi yang bermutu di akhir pekan kalian. Apalagi bukan di Yongmax. Tenang aja, kita bakal ngasih informasi yang bermutu dan pengetahuan yang mungkin kalian belum tahu. Nah, salah satunya Gam, di sini kita akan membahas tentang komunitas biola di Jakarta. Wah, di tengah-tengah kemacetan di Jakarta kayak gini, tahu sendiri kan Jakarta kayak gimana, masih banyak Komunitas-komunitas seperti ini. terselubung. Nah, oke, tenang aja, kita saksikan yang berikut ini. Bahwa komunitas ini adalah salah satu realisasi dari mimpi. Jadi orang memulai sesuatu dengan mimpi. Nah, saya merasa berbahagia karena saya termasuk orang yang berhasil berada di dalam mimpi saya. Nah, tahun 2006 akhir saya sounding ke taman ini, di mana sekitar tahun 91-92 saya sering bermain di sini. Tapi waktu itu posisi saya masih sebagai street performer ya. Jadi saya pengamen waktu itu, kalau kita mau festival kita latihan satu grup di sini. Nah, tahun 2006 sepulang saya dari Belanda, saya melihat bahwa oh, kalau begitu kenapa saya nggak bikin di sini. Nah, jadi saya mulai dengan beberapa orang, waktu itu sekitar 4 orang. Konsep saya sederhana, bahwa kita memainkan lagu-lagu daerah, lagu wajib nasional dengan beberapa orang saja di sini. Nah, begitu saya melangkah di hari Minggu, ini merupakan sebuah komitmen. Jadi, wah, ini kayaknya perlu terus dimainkan. Tetapi bahwa teman-teman ini kan mereka berbeda-beda. Ada yang putus di tengah jalan, ada yang menganggap bahwa ngapain sih aku main di sini. Udah main di sini lagu-lagunya lagu yang tidak mereka sukai. Nah, tapi proses datang silih berganti teman-teman itu, dari yang tadinya hanya 4 orang kemudian bertambah. Tepat di Mei 2007 itu anggota kita berjumlah sekitar 28 orang, dan saya nyatakan komunitas ini berdiri dengan nama Komunitas Taman Suropati Chamber. Kegiatan begini berkembang terus, animo masyarakat datang, tinggi mereka datang setiap minggu mereka datang sampai akhirnya banyak. Lalu yang tadinya saya mengajar sendiri, kemudian akhirnya nggak mungkin saya mengajar sendiri karena skillnya berbeda-beda. Ada yang newcomers yang baru punya alatnya aja belum tahu apa-apa, ada yang sudah pintar. Saya harus bagi ini menjadi kelompok-kelompok. Nah, dari situ kemudian saya bagi menjadi kelas-kelas. Karena kita di kebun, kita nggak menggunakan elementer atau pre-elementer atau intermediate atau advance. Kita menggunakan saja ada kelas bibit for newcomer ya. Jadi kelas bibit, kemudian setelah belajar mereka pengenalan introduction mengenai biola, ada lagi di kelas atasnya namanya kelas akar. Kelas akar lalu dibagi lagi kelas akar yang baru sama kelas akar yang sudah mulai lancar. Kemudian dinaikkan lagi menjadi kelas batang. Kelas batang itu adalah kelas yang sesudah akar ya. Kemudian ada kelas dahan, kelas ranting yang sudah mulai main ensemble, yang sudah punya skill yang lumayan lah, bisa dimainkan secara harmonis. Nah, untuk bergabung di komunitas ini adalah niatnya satu, gampang. Bergabung tapi harus bawa alat sendiri, ya, harus bawa alat sendiri. Lalu ada untuk keperluan administrasi harus menyerahkan foto berwarna 4x6 itu untuk di buku induk kita. Kemudian fotokopi KTP orang tuanya bagi yang masih anak-anak, tetapi bagi yang sudah dewasa ya fotokopi KTP sendiri. Gunanya supaya kita bisa memantau progres kegiatannya, lalu kita bisa bertanggung jawabkan kepada orang tuanya. Nah, gitu. Nah, himbauan saya nanti bahwa ide semacam ini tolong menjadi inspirasi buat teman-teman pemuda, remaja atau siapapun di kota manapun di Indonesia ini, supaya jadikan ini pilot project. Jadi kota-kota besar itu perlu kegiatan-kegiatan semacam ini untuk memberikan option kegiatan kepada masyarakat dalam pembinaannya kepada anak-anak, sehingga orang tua punya pilihan untuk memilihkan kegiatan buat anak-anaknya. Gitu.
tadi pembahasan tentang salah satu komunitas biola di Jakarta, yaitu Taman Suropati Chamber. Unik kan? Banget ya. Nah selanjutnya kita ada apa nih Gam? Ngomongin masalah musik nih Syan, kita bakal ngasih informasi ke kalian tentang piringan hitam atau yang disebut juga dengan vinyl. Itu dipakai DJ itu bukan sih? Hah? Bukan lah. Bukan ya? Jadi lu tau gak sih asal musik mulanya CD itu? Juga. Gak tau. Jadi itu orang-orang zaman dulu kalau mau dengerin musik pakai piringan hitam itu. Kan kalau sekarang udah serba elektronik ya Benar, semuanya. tinggal colok aja di komputer atau laptop langsung ya lu bisa dengerin musik. Kalau ini enggak, kalau zaman dulu tuh enggak. Jadi pakai vinyl itu kalau buat dengerin musik. Kayaknya gue tahu deh, tapi gue masih penasaran nih Gam. Susah sih ngejelasinnya, mending kita lihat yang satu ini. Piringan hitam itu definisi kalau teknikal itu sebuah media ya, sebuah media rekaman. Jadi rekaman musik yang direkam dalam bentuk piringan hitam. Piringan hitam itu adalah sebetulnya vinyl records kan kalau bahasa Inggris. Dia terbuat dari bahan vinyl, dari bahan vinyl wax vinyl yang terus rekaman gitar suara yang direkam ini kan ada gelombang itu kemudian diputar secara magnetik ke dalam piringan hitam. Nah itu terus akhirnya ya sebenarnya proses rekaman kaset. Nah kalau sekarang mungkin kalau anak sekarang namanya kaset rekaman. Tapi kalau di dulu itu berarti piringan hitam. Gue kan koleksi piringan hitam. Gue koleksi itu jadi salah satu hobi gue karena hobi gue esensial musik tapi gue pas masih lebih muda mungkin gue pernah bermusik juga tapi ya gitu aja. Tapi gue memang dari mulai SD itu gue senang membeli kaset CD, akhirnya piringan hitam. Gue jatuh cinta sama piringan hitam karena menurut gue kalau orang nanya Son kalau pilihnya format piringan hitam keren kan? Ini keren banget. Lo artworknya gede banget, lo baca puas semua informasi yang lo butuhkan. Ini lo baca kalau CD kasih lo kecil pelan males, ini gak banget lo taruh pam bagus. Satu, gue terutama medianya sendiri ya itu lo format yang paling menyenangkan karena gue juga masih bisa tetap perform bermusik gue nih karena kan gue ngisi juga tapi memakai piringan hitam. Nah, terus kenapa gue buka toko piringan hitam dulu pertama kali gue mulai ngumpulin anak-anak orang-orang yang ngumpulin piringan hitam di Jakarta terutama karena kan gue di Jakarta ya. Itu bisa dihitung dengan jari sih, jadi kayak kita semua saling tahu. Terus makin lama makin banyak yang suka piring hitam juga, makin bertambah, makin gede. Tiba-tiba tahun 2012 menurut gue boom, orang udah mulai banyak banget gitu. Wah ini kalau gue jual sebenarnya ini saat yang bagus karena kan gue sering beli dari luar juga kan. Karena kan dulu kan kita nyarinya tuh di Lak-Lakan, di Jalan Surabaya, di mana tempat-tempat berganti. Kalau nggak dari rumahnya siapa gitu. Bahkan ada beberapa artis yang albumnya gue pengen, tapi gue harus beli dari luar karena di Indonesia tuh nggak ada termasuk. Ya udah gue beli, kalau gue beli dari luar satu atau dua album doang mahal. Jadi gue terpaksa kayak udah gue beli 20 karena jatuh lebih murah. Walaupun gue ngeluarin lebih mahal, cuman kalau 20 satu ini jatuh lebih murah. Udah kalau gue pengen yang misalnya dari 5, gue beli 20, gimana cari 5-nya gratis, 15 sisanya gue jual. Itu awalnya gue buka toko piringan hitam, tapi online. Gue baru physical store ini baru ada tahun 2014, tulisan fisik, dan ini sangat collectible dan menurut gue ini investasi yang sangat bagus. Kalau kita ngomong bisnis wise ini investasi sangat bagus karena kenapa? Lo sekarang lo ke Jalan Surabaya, lo ke Blok M Square, lo ke tempat Lak-Lakan, itu dijual sebagai barang bekas pun masih ada harganya. Orang tetap nyari gitu. Dan ini timeless. Jadi kalau kita ngomongin CD atau kaset, kaset itu ntar jamuran. Ya, CD juga ntar setelah lewat 10 tahun, 15 tahun dia nge-flat tiba-tiba jadi blank, dia rusak. Sedangkan kalau piringan hitam gue yang umurnya paling tua tahun 50-an
Sampai sekarang masih bisa diputar dengan suara yang bagus. Ini tahun 70-an masih bagus banget. Jadi menurut gua ini sampai kapanpun asal lo rawat dengan baik, nggak baret-baret, kalau buang-buang, nggak patah, itu masih bisa diputar. Ini tahun 70-an. Ini sangat bagus kan? Bagus banget. Itu aja sih. Ini bisa jadi sesuatu yang lo warisin buat anak cucu lo. Jadi kalau musik-musik tahun kakek gua tuh kayak gini, tahun-tahun 70-an, tahun-tahun bokap gua tuh kayak gini musiknya, masih bisa didengerin. Itu sebagai suatu arsip dokumentasi. Kalau digital download segala macam ya mudah-mudahan sih nggak hilang. Cuman kalau bisa sampai hilang, lo dengernya di mana? Di musik. Nah, sekarang lu paham kan sih tentang vinyl itu apa? Udah paham sekarang, yang di rumah juga udah pasti udah paham Pasti dong. udah paham lah. Nah gini sih ya, kita di sini juga nggak ngebahas tentang komunitas biola, komunitas vinyl, tapi di sini juga kita menambah informasi ke penonton juga. Gak afdol rasanya kalau mau ngebahas tentang yang terbaik. Terbaik buat hubungan kita gitu maksudnya? Yang terbaik buat dunia musik kan. Itu maksud gue sih ya. Jadi banyak yang bilang kok drama musikal itu terkesan boring karena gak pakai efek filmnya. Iya sih, tapi kalau misalnya lu nonton drama musikal misalnya, nggak bohong deh kalau misalnya lu jadi fokus dalam actingnya, terus kombinasi koreografinya, terus musiknya, pokoknya lu bakalan terhipnotis deh secara nggak langsung. Nah itu dia elemen-elemen yang ada di drama musikal tapi nggak ada di drama biasa. Jadi beda daripada yang lain Beda. ya. Jadi apa aja sih film musikal terbaik sepanjang masa? Yang pertama ada film West Side Story. Film klasik ini dirilis pada 18 Oktober 1961 yang diadaptasi dari musikal Broadway tahun 1957 dengan judul yang sama. Film yang dibintangi oleh Natalie Wood dan Richard Beymer ini diadaptasi dari cerita Romeo and Juliet karya William Shakespeare. Di sini mereka tidak menampilkan suara mereka secara langsung, tapi suara mereka didubbing dengan suara Marnie Nixon dan Jimmy Bryan. Selanjutnya ada film Mary Poppins. Film Disney ini dirilis pada 27 Agustus 1964 dan dibintangi oleh Julie Andrews. Film ini memenangkan 5 nominasi Oscar pada saat itu, yaitu Best Actress in a Leading Role, Best Original Song, Best Substantially Score, Best Film Editing, dan Best Visual Effects. Kemudian ada Moulin Rouge. Film yang sangat legendaris ini dirilis pada 1 Juni 2001 dan dibintangi oleh Nicole Kidman serta Ewan McGregor. Moulin Rouge menerima 8 nominasi Academy Awards dan memenangkan 2 penghargaan yaitu Art Direction, Set Decoration, dan Costume Design. Lalu ada film Across the Universe. Across the Universe merupakan film musikal yang menampilkan lagu dari The Beatles. Film ini dibintangi oleh Jim Sturgess dan Evan Rachel Wood dan dirilis pada 12 Oktober 2007 serta disutradarai oleh Julie Taymor. Yang terakhir ada film Hairspray. Film musikal yang dirilis pada 20 Juli 2007 ini dibintangi oleh Nicky Blonsky, John Travolta, Zac Efron, Queen Latifah, dan Michelle Pfeiffer. Film ini diadaptasi dari musikal Broadway yang tampil pada tahun 2002 dengan judul yang sama. Musikal ini sendiri diadaptasi dari film non-musikal tahun 1988 yang disutradarai oleh John Waters dan dibintangi oleh Ricky Lane dan Sonny Bono. Dan sebelum kita pergi nih Syah, kita mau ngasih tahu nih kepada penonton yang udah nonton Young Max buat follow Twitter kita di @young_max atau juga kalian bisa follow Instagram kita di youngmax. Dan bagi kalian yang ketinggalan informasi, akses aja website kita di www.youngmagazine.com. Dan akhirnya kita di penghujung acara nih Syah. Sedih banget. Tapi tenang aja, kita masih ketemu minggu depan. Ya. Makasih udah nemenin kita selama setengah jam. See you next week. Bye-bye.